Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di dalam program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menanjak pada awal pekan, kini harus kembali terjatuh ke zona merah. Sering kuatnya gelombang aksi ambil untung atau profit taking. Apakah Anda termasuk deretan investor yang tengah sibuk profit taking tersebut? Atau justru masih coba bertahan dengan tetap menggenggam saham-saham yang diyakini punya prospek pasar ke depan? Karena sebagaimana kita tahu, meski sebagian pihak menilai bahwa mendung mulai berlalu, seiring rentetan kejelasan yang mulai muncul dari sentimen MSCI hingga FTSE, sehingga kondisi market uncertainty cenderung mulai mereda, namun bukan berarti ancaman dan tekanan telah sepenuhnya hengkang dari bursa domestik. Posisi indeks yang telah berkali-kali melemah sehingga semakin dekat dengan posisi supportnya di level 6 ribuan memang membuat sebagian pelaku pasar mulai nampak aktif dalam mode aksi beli dengan memanfaatkan posisi sejumlah saham pilihan dan potensial yang diyakini telah dalam posisi bottom. Dengan asumsi tersebut, maka bagi pelaku pasar, risiko yang tersedia jadi dengan minim atau bahkan mendekati nil. Lantaran dengan posisi harga yang telah berada di level bottom, maka kemungkinan yang ada tinggal dua. Stuck di posisi tersebut lantaran minim sentimen positif atau beranjak naik dengan ditopang oleh kondusivitas pasar. Dua opsi yang bagi pelaku pasar cukup aman lantaran tidak berpotensi mengurus cuan. Namun kembali lagi kondisi pasar yang belum sepenuhnya kondusif mau tak mau tetap menuntut pelaku pasar untuk tetap awas, teliti dan berhati-hati. Tetap sangat diperlukan bagi pelaku pasar untuk menimbang potensi sekaligus risiko yang dimiliki oleh sebuah emiten. Salah satu tekanan kuat yang masih sangat berpeluang menekan indeks yaitu datang dari sentimen terkait kebijakan ekspor satu pintu yang baru saja diputuskan oleh pemerintah dan bakal segera dijalankan mulai Juni 2026 mendatang. Sejak dirilis ke publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 20 Mei 2026 lalu, pasar saham domestik pun seketika bergejolak. Sebenarnya terpantau dalam data perdagangan pada saat itu, posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG sebenarnya tengah menghijau, usai berhasil rebound dari tren pelemahan yang telah terjadi pada beberapa hari sebelumnya. Namun begitu belit baru tersebut dideklarasikan, seketika IHSG kembali memerah seiring dengan merebaknya kekhawatiran pelaku pasar bahwa aturan baru ini dengan serta-merta bakal memangkas potensi bisnis emiten-emiten yang selama ini menggantungkan kinerja usahanya pada aktivitas ekspor komoditas strategis. Mulai dari minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO, serta beragam komoditas tambang mulai dari batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Padahal dasar dari diberlakukannya ketentuan baru ini oleh pemerintah disebut sebagai upaya untuk menertibkan berbagai praktik curang dalam aktivitas ekspor selama ini yang seolah tak pernah benar-benar terekspos, namun terbukti telah lama menggembosi potensi peran negara dari aktivitas perdagangan bilateral tersebut. Karenanya dengan perbedaan sudut pandang yang muncul antara pelaku pasar, publik dan pemerintah, cukup menarik kiranya bila kita coba menilik yang terjadi di sejumlah negara lain, di mana strategi sentralisasi ekspor ini rupanya juga telah dijalankan oleh pemerintah negara lain, yang bahkan notabene merupakan negara besar, baik dalam hal politik maupun perekonomiannya. Sebagai contoh sebut saja yang dilakukan oleh Arab Saudi, melalui keberadaan Saudi Aramco atau juga langkah pemerintah Qatar yang mengandalkan Qatar Energi sebagai entitas bisnis yang dipercaya untuk mengelola seluruh transaksi penjualan dari Qatar ke perusahaan-perusahaan luar negeri. Lalu China juga kita ketahui memiliki COFCO atau China Oil and Foodstuff Corporation yang merupakan perusahaan milik negara sekaligus grup agribisnis serta makanan terbesar di negara teri bambu, yang bertugas mengelola seluruh rantai pasok global, mulai dari pertanian, pengolahan, logistik hingga retail, properti dan juga layanan keuangan.
Kemudian negeri Berang Putih, Rusia juga telah menekan strategi ekspor satu pintu melalui mekanisme National Single Window atau NSW yang berada di bawah pengelolaan Russian Export Center atau ERC yang didukung oleh platform digital terpadu My Export. Dengan merujuk pada strategi serupa yang diterapkan dan telah berjalan dengan baik di sejumlah negara tersebut, pada dasarnya kekhawatiran yang sempat merebak di kalangan pelaku pasar tidak sepenuhnya salah dan sangat bisa diterima, namun sepertinya terlalu dini untuk dibahas pada saat ini. Hal ini mengingat bahwa perusahaan yang bakal dibebani amanat tersebut yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI justru baru saja terbentuk. Setidaknya dengan maksud dan tujuan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya, keberadaan DSI juga dapat dimaknai dan diapresiasi sebagai jawaban atas karut-marut tata kelola komoditas hulu selama ini. Sebuah karut-marut yang bahkan dampaknya sedang benar-benar kita rasakan saat ini, berupa mahalnya harga minyak goreng di pasaran dan telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Terjadinya kondisi ini harus diakui merupakan sebuah fenomena unik sekaligus miris mengingat posisi Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit mentah atau crude palm oil alias CPO terbesar di dunia. Dengan kontribusinya mencapai 55% hingga 60% terhadap total pasokan pasar CPO global. Kondisi ini oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebut sebagai terjadi secara natural, melainkan merupakan imbas dari praktik nakal dari sebagian oknum pengusaha yang bahkan secara terang-terangan oleh Amran dilabeli sebagai mafia pangan. Jika kita menelisik lebih dalam, pada dasarnya para oknum yang disebut oleh Amran sebagai mafia pangan ini juga merujuk pada objek atau sosok yang sama dengan para eksportir nakal yang kini tengah menjadi sasaran penertiban pemerintah. Lalu apa hubungannya dari lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik dengan praktik impor yang dilakukan oleh para eksportir nakal? Jika pertanyaan ini kita ajukan pada ekosistem minyak nasional, maka jawabannya mudah saja bahwa para pengusaha curang yang disebut sebagai mafia pangan ini kerap kali memaksakan kapasitas ekspor agar dapat dilakukan sebaik-baiknya dengan sejumlah strategi culas, yaitu dengan memanfaatkan celah aturan pemerintah terkait limbah cair dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO yang biasa disebut sebagai palm oil meal effluent atau POME. Dalam praktiknya di lapangan, para pengusaha sawit curang ini kerap kali menyelundupkan pengiriman CPO dengan definisi sebagai POME agar terhindar dari ketatnya aturan ekspor CPO, mulai dari berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayar, terhindar dari sistem kuota ekspor, hingga kewajiban menyiapkan pasokan minyak untuk pasar dalam negeri sebagai bagian dari syarat diberikannya izin ekspor CPO. Nah, karena pasokan minyak yang harusnya diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri justru diekspor dengan diakui sebagai POME, maka tentu jumlah dan volume pasokan minyak dalam negeri jadi berkurang signifikan, yang pada akhirnya membuat harga terdongkrak naik sesuai dengan hukum pasar. Sementara dari sektor tambang, praktik nakal ekspor dilakukan melalui beragam trik dan skenario, diantaranya dengan memanipulasi harga yang telah disepakati dengan pihak pembeli di luar negeri menjadi lebih murah untuk dicatatkan pada lembar invoice yang dilaporkan ke pemerintah sebagai dasar penentuan nilai pajak yang harus dibayarkan. Dengan patokan nilai transaksi yang menggunakan harga palsu yang telah di markdown sebagai kebalikan dari aksi markup harga, maka tentu nominal pajak yang dibebankan petugas pajak terhadap perusahaan ekspor jadi lebih kecil. Praktik inilah yang kerap disebut sebagai under invoicing. Selain itu, celah lain yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir nakal adalah mengurangi jumlah atau volume fisik barang yang dijual ke luar negeri, sehingga kemudian berpengaruh pada semakin kecilnya nilai transaksi ekspor, yang lagi-lagi berimbas pada menyusutnya tagihan pajak yang harus dibayar. Praktik ini di lapangan kerap disebut sebagai undercounting atau smuggling. Selain praktik under atau mengurangi nilai dari juga volume ekspor, para eksportir juga disebut kerap kali melakukan praktik nakal lain berupa over invoicing, di mana praktik ini berkebalikan dengan jenis praktik under invoicing.
yaitu pihak eksportir dengan sengaja melakukan markup nilai transaksi ekspor terhadap jenis komoditas yang sedang mendapatkan insentif pemerintah berupa pemangkasan persentase pajak. Dengan praktik ini, maka lagi-lagi nilai nominal beban pajak yang harus ditanggung oleh eksportir jadi terpangkas cukup signifikan. Yang artinya bahwa potensi penerimaan negara dari pajak ekspor jadi tergerus. Belum cukup, dengan itu eksportir nakal juga punya cara lain untuk memangkas nilai pajak yang harus dibayar ke pemerintah, yaitu dengan melibatkan perusahaan lain yang berbasis di negara tujuan ekspor, namun memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan si eksportir. Karena terhubung dalam ikatan afiliasi, maka perusahaan eksportir bisa mentransfer nilai ekspor yang dilakukan dengan pembeli di negara tersebut untuk secara pembukuan dicatatkan di perusahaan afiliasi di negara tersebut. Dengan demikian, nilai transaksi atas proses ekspor tersebut tidak muncul dalam dokumentasi perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga aktivitas ekspor tersebut jadi lolos dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke negara. Praktik dari teori transfer pricing ini sendiri kemudian semakin berkembang dengan tidak hanya melibatkan perusahaan afiliasi yang ada di dalam negara tujuan ekspor, melainkan dengan sengaja mendirikan perusahaan cangkang di sejumlah negara tax haven seperti Singapura, Hong Kong, sampai Bahama, Monaco, Swiss, dan sejumlah negara lain yang memang memiliki aturan porsi pajak sangat rendah atau malah nol demi menarik investasi ke negara tersebut. Dengan proses transaksi sengaja dialihkan pada perusahaan terafiliasi yang ada di negara-negara tax haven tersebut, maka otomatis tidak ada nilai pajak yang perlu disetorkan lagi ke pemerintah Indonesia. Jenis-jenis praktik inilah yang kemudian oleh pemerintah saat ini coba diperangi lewat kewajiban sentralisasi aktivitas ekspor dengan hanya boleh melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan demikian diharapkan segala kewajiban pajak atas proses ekspor tersebut benar-benar terungkap secara transparan sehingga dapat ditagihkan secara objektif dan juga transparan pada pihak swasta yang melakukan ekspor. Tapi dengan segala upaya dan harapan tersebut, apakah pemerintah bisa menjamin kelancaran dan proses eksekusinya di lapangan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan? Bagaimana menurut Sobat Investor sekalian? Demikian program The Editor kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Erik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Erik Channel. Sampai jumpa.